semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 hadir hari ini untuk mendengarkan, belajar, dan merefleksikan perjalanan kepemimpinan dan pengalaman yang akan dibagikan. Setiap cerita adalah jendela menuju pemahaman yang lebih mendalam. Semoga pertemuan kali ini menjadi ruang yang hangat untuk saling mengenal dan tumbuh bersama. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Siang. Ya, sebelum ini mohon maaf ya Pak, kami meminta waktu Bapak. Terus terima kasih banyak atas waktu luang Bapak. Sama-sama. Kami merasa sangat beruntung di sini. Kami bisa mendengarkan langsung terkait pengalaman Bapak selama menjadi kepala desa dalam memimpin masyarakat di sini. Pak, kita ada beberapa pertanyaan. Langsung saja Pak. Yang pertama itu pertimbangan apa saja sih Pak yang membuat Bapak memilih profesi sebagai kepala desa di sini? Kalau pertimbangan sih mungkin nggak ada pertimbangannya, cuma dari awal cita-cita saya tuh untuk membenahi atau memajukan desa kelahiran saya sendiri. Dan alhamdulillah dengan ada kenyataan baik dan didukung oleh masyarakat, saya terpilih jadi kepala desa waktu tahun 2015. Berarti ya Pak ada ini ya, ada momen merasa terpanggil atau ada pengalaman khusus yang membuat Bapak tuh ingin menjadi kepala desa di sini? Kalau pengalaman sih nggak ada, nggak ada pengalaman. Cuman awalnya kita sering lihat-lihat di desa lain kok maju, ada ini ada itu, terus coba sih saya pengen terapkan di desa Pandor di sana begini. Kemudian yang namanya kompetisi ya bisa dikatakan kompetisi dengan adanya pemilihan kepala desa tersebut. Ya saya luangkan waktu sering bersama masyarakat atau warga, sering ngobrol ataupun sering ngadain kerja bakti, dan alhamdulillah warga di desa Pandor ini sangat antusias dan sehingga mendukung saya untuk bisa jadi kepala desa di sini. Lalu apakah profesi kepala desa ini tuh emang udah menjadi minat, bakat, dan kepribadian Bapak sejak dulu? Kalau bakat sih mungkin apa ya namanya, mungkin bakat alam atau apa sih, nggak ini sih, cuma karena kalau kepala desa tuh profesi itu tidak ada sekolahnya ya, ini paling ada pelatihan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Terus kalau yang namanya kepala desa itu ya paling menganutnya di kebijakan, terus bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita selaku pelayan masyarakat. Karena di desa tuh fleksibel sih, kadang-kadang yang namanya orang sakit juga datangnya ke kepala desa, orang hajat kepada kepala desa, bahkan sampai urusan rumah tangga datang ke kepala desa. Jadi kita sih itu mungkin tidak adanya bukan bakat ya, berarti yang penting kita melayani masyarakat dengan setulus hati dan ikhlas untuk membantu masyarakat. Berarti aku punya minat yang cukup besar ya buat untuk membantu masyarakat di sini. Terus apakah sejak kecil atau masa muda Bapak sudah menunjukkan kecenderungan minat pada kepemimpinan, organisasi atau pelayanan masyarakat dari mulai kecil? Kebetulan kalau dari kecil usia SD sih saya juga belum pernah jadi KM tuh Mbak. Cuman yang namanya kita pergaulan, teman sama sebaya, mungkin itu dijadikan patokan. Pas usia remaja di usia SMA juga kadang-kadang saya disuruh yang di depan, kalau ada apa-apa disuruh di depan. Jadi kalau di organisasi apa sih, organisasinya paling organisasi biasa kayak kita pergaulan lah. Waktu masih muda kan ngadain arisan nikah. Arisan nikah tuh waktu itu tuh kalau misalnya ada teman, waktu itu kita bahasanya geng ya. Oh iya. Geng, ada 20
temennya kata saya ngadain arisan nikah, nanti kalau pas si A nikah kita patungan ngasih sumbangan 100 ribuan waktu dulu. Jadi ada 20 kan bisa 2 juta tuh bisa berapa? Ya dulu kan 2 juta masih gede. Iya, gitu. Jadi ya kita belajar tuh dari pergaulan aja. Kalau organisasi yang istilahnya apa namanya yang diakui dari negara itu pernah menjabat jadi LPM, kemudian ditunjuk juga jadi ketua LPM. Lalu bagaimana proses Bapak mendapatkan profesi ini? Prosesnya rumit juga, karena harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa insya Allah saya bisa untuk mengayomi ataupun menjadi pelayan masyarakat khususnya desa Klanten ini. Selanjutnya, saat sebelum menentukan pilihan pekerjaan Bapak, apakah Bapak menentukan sendiri pilihan pekerjaan Bapak ini sebagai kepala desa atau emang ada pihak lain yang ikut serta dalam memutuskan ini? Pertama sih keinginan sendiri dan juga restu dari keluarga. Pertama keinginan sendiri, ada niatan dari hati sendiri ya, ikut tampil atau ikut pemilihan, dan juga saya juga mohon restu ke orang tua dan keluarga besar bahwa saya akan ikut ranking di pemilihan, dan alhamdulillah terutama kedua orang tua menyetujui, merestui, dan juga alhamdulillah keluarga besar juga merestui. Jadi berarti udah tidak ada beban. Kalau tadi dulunya kalau kita ada keinginan sendiri tapi orang tua gak merestui, ya dalam arti udah enggak ikut. Cuman alhamdulillah orang tua merestui jadi ikut. Lalu apakah pola pengambilan keputusan yang Bapak gunakan saat memilih profesi ini tuh sama dengan pola asuh yang sama dengan pola asuh orang tua yang diterapkan pada Bapak? Karena masih orang tua sih, ya orang tua zaman dulu ya yang diterapkan itu tentang kejujuran dan juga kerja keras. Jadi istilahnya kalau dulu kita di sini pinter atau lulus sekolah itu tuh bebas tuh, maksudnya nggak harus ya itu khususnya orang tua saya nggak perlu kamu sekolah harus tinggi, enggak, yang penting kamu tuh sudah dewasa harus giat kerja, karena yang namanya laki-laki nanti punya tanggung jawab mencukupin anak istri. Terus yang kedua tetap kejujuran, jujur dan kepercayaan masyarakat itu lebih penting dari segala. Dulu pas dimana sekolah, aku jadi apa? Oh dulu sih pengen sih tentara deh. Iya, pengen deh. TNI itu kalau lihat di TV ada kegiatan-kegiatan deh, kayaknya seneng pengen jadi tentara. Cuman yang namanya ini ya cita-cita, mungkin kalau itu kan belum sepenuhnya harus jadi gitu tuh deh. Pas ya itu namanya pergaulan ya. Pas sudah dewasa lihat orang udah pada punya usaha sendiri, dulu jadinya pengen cepat kalau udah lulus cepat cari kerja gitu sih jadinya. Tapi setelah Bapak jadi kepala desa ini, buat kedepannya ada lagi nggak apa yang ingin Bapak kerjakan? Kalau begini sih ya paling apa namanya, kalau usia udah misalnya udah purna itu sih paling ya usaha lagi aja, terus ya kita ngurusin keluarga aja biar tenang. Tadi berarti sebelum menekuni pekerjaan sebagai kepala desa ini ya Pak udah menekuni pekerjaan berapa profesi? Pertama sih ikut belajar jual kaki lima. Kayak kalau kebetulan di desa Klanten ini kebanyakan dagang, jadi jarang yang kerja di pabrik-pabrik pokok sekarang ini. Dulu sih paling ikut yang misalnya udah punya pangkalan, kita kerja di situ, jualan gorengan gitu kaki lima di Jakarta. Terus habis jualan gorengan, jualan bebek goreng, ya alhamdulillah punya tempat sendiri, punya pangkalan sendiri. Ya singkat cerita gorengannya bangkrut, bebek gorengnya karena dulu saya dagang di Depok, di depannya Hero Plaza.
Waktu pas itu Hero Plaza-nya bangkrut, jadinya ikut sepi juga. Ya. Terus banting setir jadi ini belajar bikin kue kering, ngisi-ngisi di toko. Ya alhamdulillah di toko diterima dengan baik dan alhamdulillah masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih punya usaha. Masih jalan. Lalu apakah orang tua Bapak itu pernah memberi nasihat atau contoh yang menjadi inspirasi Bapak sampai sekarang ini? Kalau orang tua sih, itu saya lihat tuh, terutama orang tua ayah ya, yang lelaki, dia tuh nggak ada ngeluh, tapi bagaimana dia dilihat dari sisi saya pribadi tuh nggak ada ngeluh, tapi ya giat kerja. Walaupun ya dulu waktu udah sepuh juga masih nggak mau diem, jadi dulu kan dagang juga, pas dagangnya sudah ini dia pulang ke kampung bertani apa di sawah juga, dia punya ternak juga, ternak kambing apa, dia nggak ada ngeluhnya. Jadi inspirasinya dari situ, kalau kita yang penting giat, jujur, terus ditekuni segala usaha ya insya Allah gitu. Terus apa impian besar Bapak saat ini dalam pembangunan di masa depan dalam di desa ini? Kebetulan saya dari Jakarta tahun 2015, desa Kadul masih desa berkembang. Selama saya menjabat selama 10 tahun ini sudah mencapai 2 tingkat. Pertama ada kenaikan di tahun 2020 masuk desa maju. Terus pas tahun sekarang 2025 masuk desa mandiri. Jadi target saya ke depan supaya wisata yang ada di desa Kadul ini bisa bertambah maju, bisa dikenal oleh masyarakat. Tapi kalau di sini kan baru ada wisatanya, wisata religi, karena di sini ada situs-situs. Cuman kalau di orang main ke sini sih orang tuh pada ya bilangnya enak, sejuk lah apa di sini tuh. Jadi mungkin itu suatu nilai plus juga untuk bisa dikembangkan wisata alamnya gitu. Jadi kearifan lokal desa itu sendiri, Pak. Lalu bagaimana Bapak membangun kepercayaan dengan masyarakat, terutama ketika mereka datang dengan masalah yang tadi Bapak sebutkan ya, karena desa itu bukan hanya sebagai tempat ini aja keluh kesah masyarakat, tapi juga kadang-kadang masyarakat banyak yang mengeluhkan tentang masalahnya di sini, masalah apapun itu. Bagaimana sih cara Bapak untuk membangun kepercayaan itu? Kalau kita ditekankan di sini sih di desa restorasi justice namanya, untuk bisa musyawarah di desa. Adapun yang saya tekankan ini masalah kalau ibarat kita lari ke kepolisian, di kepolisian itu masalah itu ibaratnya yang gede dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Makanya kalau tolong saya tekankan di sini, kalau Bapak sudah datang ke kantor desa, masalah harus selesai, bukannya sih harus, itu harapan kami harus selesai, karena kalau kami bukan hakim yang bisa menentukan salah dan benar. Ya. Kalau kita desa sih ngambilnya musyawarah, paling ada kebijakan, kasih masukan, ada masalah yang namanya masalah ada jalan keluarnya. Lalu Pak, apakah permasalahan yang sering muncul terkait dengan anak-anak dan generasi muda, misalnya putus sekolah, kurangnya fasilitas pendidikan, atau masalah pergaulan? Kalau di sini sih sekarang sih masalahnya pergaulan. Kalau anak putus sekolah sebenarnya sekarang negara sudah diwajibkan sekolah 12 tahun ya, tidak sampai jenjang SMA. Karena kita tahu sendiri yang SMA, apalagi SMA negeri sudah tidak ada pungutan apa-apa. Apalagi juga sekarang ada SMK di sini, udah alhamdulillah ada SMK PUI yang SMA terbuka ya, termasuknya kalau dulu sih. Jadi bisa gratis, terus bisa nggak harus jauh-jauh naik kendaraan, kan ada juga di sini. Lalu apa harapan Bapak terhadap generasi muda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan desa? Yang harapan kami sih generasi muda tuh punya semangat juang juga, sumpah pemuda juga kan awalnya dari generasi muda. Iya. Karena generasi muda walaupun nggak harus cowok ya, cewek juga kan istilahnya tuh mungkin ada pemikiran-pemikiran yang positif, ada ide-ide kreatif yang bisa disalurkan di wilayahnya, di desanya sendiri.
Lalu dari Bapak sendiri tuh udah ada rencana belum Pak terkait mengatasi permasalahan tadi apa generasi muda yang masih suka pergaulan bebas atau mau mengadakan organisasi untuk para pemudanya di sini? Kalau organisasi sendiri sudah ada organisasi karang-karang khususnya di desa. Terus kami juga sudah menyiapkan lahan buat kegiatan anak-anak. Contohnya ada lapangan bola, ada swing track di sini supaya generasi muda itu main jangan jauh-jauh. Misalnya kita main bola ya harus jauh, di sini juga ada. Terus kumpul-kumpul dengan teman-teman di sini juga ada. Jadi saya ciptakan gimana generasi muda ini tidak main keluar dari desa. Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan berbagi pengalamannya. Ini sangat bermanfaat buat kami. Selanjutnya mohon maaf bila ada salah kata Bapak. Ini sama-sama Iya, kalau kita terima kasih. salah ucap juga mohon maaf ya sebesar-besarnya. Iya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dengan semangat belajar yang terus tumbuh dan harapan yang tetap menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi